terima kasih sudah berkenan berbakti sosial di kampung halaman saya. Jadi luar biasa Pak, terima kasih. Saya bilang kalau dituduh KKN ya nggak apa-apa, kan bantunya masyarakat toh, bukan bantu saya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya pikir masyarakat Pangandaran juga berterima kasih ya toh. Ya, bilang apresiasi sama Bu Rina. Bu Rina ini dirijen ibu yang hebat, dan kawan-kawan kita nih dari seluruh wilayah Indonesia, ada yang dari perbatasan jauh-jauh datang untuk bantu bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi lamun ibu nyarekan ngalarang eta kudu didengekeun. Nyata. Lamun teu moal rek mawa bantuan jika kieu ka dia deui ibu. Hah? Mun ibu nyaram ulah dialaan eta naon bibit lobster. Dan nu ngalah lobster nu gede saha? Anjeun kan? Ibu lain, aranjen kene. Lamun lauk laletik di alaan make jaring layur saparapat inch. Ayeuna layurna sagede-gede kieu kumaha? Hah? Nu rugi saha? Hah? Aranjen. Lain ibu nu rugi, ibu mah lamun boga duit meuli. Boga duitnya menta. Hah? Gitunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, selain rasa terima kasih juga apresiasi saya kepada tim BKIPM. Pak Herman Kairon mungkin ingat saya begitu masuk KKP, saya pancangkan 3 pilar untuk membangun perikanan kelautan Indonesia, karena Presiden menginginkan laut menjadi masa depan bangsa. Masa depan itu berarti bukan 10 tahun ke depan, karena bangsa Indonesia tuh ribuan tahun juga harus masih ada. Berarti harus ada terus menerus bertahun-tahun, ratusan generasi, cicitnya cicit lagi. Harus masih ada ikannya. Bukan sekedar laut masa depan 10 tahun ke depan, tapi masa depan sebuah bangsa. Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Kita ini nomor 5 terbesar populasinya di dunia. Apa mau berumur 100 tahun saja? 1 abad lalu punah orang Indonesia? Kan tidak. Jadi kalau kita sudah ingin bangsa Indonesia tidak punah, kita harus memastikan sumber daya alam kita pun tidak punah. Saya terapkan 3 pilar. 1, kedaulatan. Kedaulatan kita menginginkan kita ini menguasai sumber daya alam, kelautan, dan perikanan kita. Perikanan itu ya dari tangkap, dari sungai, dari laut, budidaya, itu semua sumber daya alam perikanan. Satu-satunya sumber daya alam yang renewable, yang terus menerus bisa ada kalau kita jaga. Kalau minyak sudah disedot, diambil, habis. Batu bara sudah dikeruk, diangkat, habis. Tidak bisa balik lagi. Yang lainnya juga sama. Perikanan adalah salah satu sumber daya alam yang kalau dijaga, dia akan tetap ada dan banyak. Peraturan-peraturan dibuat untuk keberlanjutan itu bukan untuk melindungi ikannya, bukan. Untuk melindungi supaya ikan itu tetap ada, bisa ditangkap dan banyak. Kalau ada sedikit ya bangsa Indonesia tidak bisa makmur. Kita orangnya banyak, 250 juta. Tiap tahun tambah. Kalau ikan kita habis, mau makan proteinnya dari mana? Mau beli telur, telurnya dari ayam. Ayam kampung sekarang juga sudah makin jarang. Ayam boiler kita mesti pakai pakan. Pakannya juga pakai tepung ikan. Ikannya habis mau dikasih makan apa? Ignorance dan kesombongan manusia kadang-kadang pikir, wah kita beternak saja. Jangan lupa ternak itu memerlukan pakan. Pakannya dari sumber mana?
Kemarin di Amerika, saya bicara di depan Smithson itu seperti think tanknya orang-orang pintarnya Amerika. Semua cerita bagaimana ada ahli dari Belanda tentang ekonomi, aquaculture dan lain sebagainya. Cerita mereka mampu bikin rak-rak di apartemen-apartemen skyscraper atau apartemen gedung-gedung tinggi untuk budidaya ikan. One the point seperti sama budidaya babi, budidaya apa, mereka kesulitan sekarang mau buang tainya babi kemana. Kemudian pakannya salah satu konten dari pakan budidaya adalah tepung ikan. Tepung ikannya dari mana? Dari laut. Jadi sebetulnya kalau kita nih dikasih Tuhan sebuah sumber daya yang luar biasa, kita tidak mau jaga, ya kufur kita sama nikmat Tuhan namanya. Kalau kufur menurut agama Islam kita, ya celaka. Kalau kita kufur sama nikmat Tuhan, ya celaka. Kita sudah tegakkan hukum melawan illegal fishing yang curi ikan kita bertahun-tahun. 2 tahun ini alhamdulillah ibu tidak bilang 100% bersih, tapi 90% sudah pergi semua. Yang masih ada juga berhenti, tidak berani jalan lagi. Akan tetapi banyak elit-elit kita, banyak tokoh-tokoh perusahaan dan lain sebagainya yang mencoba mendorong supaya mereka bisa jalan lagi. Ibu tidak mau kasih jalan. Kenapa? Karena jaring mereka 200 km, 150 km, 300 km. Bapak-bapak di Pangandaran tahu kan kapal besar Viking di sana. Jaringnya 399 km. Anda bilang Laut Arafuru besar, besarnya berapa? Dari ujung utara sampai ujung selatan 800 km saja. Kapal itu berderet 4, sudah selesai. Ke kanan berapa, ke kiri berapa, lebarnya masing-masing 600 meter, 1 kilometer. Pursainnya orang dalam negeri yang pantura saja sudah kilometeran, bukan 1-2 kilometer lingkarannya. Kalau kita mau ambil hasil sumber daya alam kita dengan cara begitu, ya akan habis. Jadi konservasi yang dilakukan Menteri KKP itu bukan konservasi seperti KLHK. Memang tidak boleh diambil sama sekali, CITES. Kalau KKP mengadakan keberlanjutan, itu bukan konservasi dalam arti kata Anda tidak boleh ambil. Tapi Anda boleh ambil untuk sambil menjaga itu tetap ada dan banyak, supaya produktif. Kalau ikan dikasih jeda, orang Pangandaran kan kita sudah tahu tiap Jumat libur. Mestinya 1 bulan jangan cuma 4 hari saja, Jumat saja. Mungkin Jumat, Sabtu, Minggu libur 3 hari. Namun sisi laut di arah dan terusnya beak lautna. Ibu lamun padeling nanya, "Mang mana benangan henteu Bu?" Kenging hiji jerbung cenah. Da dasar lautnya digaruk terusnya kumaha arek ngendog, arek anakan. Itu harus pikir seperti itu. Laut kan mau ke mana? Hari ini sayang belum sempat saya tayangkan foto dari Merauke. Kerang-kerang apa namanya, kerang mumu itu sekarang banyak sekali di Merauke. Tontonan. Karena kapal-kapal trol yang asing itu sudah tidak operasi. Jadi sekarang kerang-kerangnya pun banyak, kerang kayak bambu gitu. Banyak sekali tontonan. Ikan pun besar-besar. Sekarang di Ambon orang di pinggir restoran saja pakai malam-malam pakai tombak sama lampu di kepala, jalan kaki, air selutut, bisa dapat ikan besar-besar. Kalau saya izinkan kembali mereka melaut lagi, ya hilang lagi itu ikan. Jadi saya punya policy untuk apa? Untuk satu, kedaulatan kita yang dijaga oleh BKIPM dan PSDKP.
Anda adalah ujung tombak daripada policy pemerintah. Melindungi keluar dan masuk. Keluar barang yang semestinya harus kita kuasai dulu secara ekonomi. Kalau bibit lobster diambil dari bayi-bayi begitu, kita tuh dulu di Pangandaran, orang Pangandaran inget nggak? Di TPI 1 hari 2 ton lobster, betul nggak? Sampai akhirnya habis. Soalnya di Lombok dijualan bibitnya di alaan, jadi wadai lobster na. Banyak juga tempat lain di Jawa Timur di mana kita jaga. Orang Vietnam nggak punya lobster jadi ribuan ton. Orang Indonesia dari ribuan ton jadi ratusan ton. Lama-lama juga habis. Kalau bibitnya diambil, kan awanu sempat gede jangan dong. Kayak yang bertelur lagi siapa? Hah? Hah? Apa terumbu karang itu bisa nelorin lobster? Saya tanya. Hah? Sama tuna kita. Kita udah rencanakan semua rumpon-rumpon besar milik asing yang di tengah laut. Kita akan bantai semua. Kita akan habiskan. Karena itu yang membuat ikan-ikan tuna besar tidak ke pinggir. Kita jagain Banda. 68% dari tuna dunia datangnya dari Laut Banda. Saya senang kemarin di Eropa Komisi sudah mulai mencanangkan untuk mengatur dan memusnahkan agregative device, fishing agregative device, yaitu rumpon-rumpon yang dipasang seperti pagar di IIZ kita. Tidak boleh lagi ada. Saya bilang sekarang saya jaga dari pencurian ikan bandanya, supaya mereka bisa mija betelor. Tapi kalau induknya nggak ada yang pulang, saya bilang telurnya siapa yang betelor? Orang Ambon tidak bisa betelor. Baru orang Amerika mengerti. Orang Ambon tidak bisa betelor tuna, tidak bisa. Induknya harus pulang. Yang 200 kg, 300 kg, yang 100 kg tidak boleh semua diambil di tengah laut. Kalau itu diambil di tengah laut, tidak ada yang pulang. 68% tuna yang datangnya dari Laut Banda juga hilang. Nah, di sini akhirnya semua dunia sekarang jadi satu, bahwa keutuhan laut Indonesia adalah kepentingan negara lain. Sekarang Cina, Thailand, Vietnam semua sudah mulai moratorium. Cina mulai tanggal 1 Mei tidak boleh lagi ada penangkapan. Nanti mungkin Pak Herman Kairon bisa dikasih foto-fotonya, Fik, yang bagaimana mereka ribuan kapalnya dikandangkan, Pak. Thailand juga sama. Saya mengakui saya bukan pakar, bukan ahli, bukan insinyur perikanan. Akan tetapi apa yang saya lakukan adalah dari pengalaman selama 30 tahun, Pak. Kalau sekolah universitas cuma 5 tahun saja. Saya 30 tahun. Jadi sarjananya 6 kali mestinya. Tapi anyway, kita semua menyadari bahwa bukan konservasi merugikan nelayan yang kita buat, tapi konservasi yang memastikan nelayan bisa hidup. Pengusaha pun akan terus dapat ikan untuk dibeli, untuk dijual. Kalau pengusaha tidak memikirkan keberlanjutan, itu sama aja pakai pistol tembak kaki sendiri. Jadi semua harus sadar keberlanjutan. Kemudian setelah keberlanjutan tentunya kesejahteraan ada. Kita sekarang ini diserang kanan kiri karena policy-policy kita. Sudah masuk ke era politisasi juga. Saya tidak boleh lagi oleh Pak Presiden, bahkan tidak usah urus cantrang lagi karena sudah tidak perlu lagi omong. Mestinya sudah selesai dari dulu. Dan itu benar, karena kita semua sadar. Saya tanya orang Pangandaran, kalau kamu ada jaring troll masuk sini, cantrang boleh nggak? Nggak boleh toh. Di Pangandaran tidak ada dari zaman dulu. Sejak bagan kapal-kapal Bagan Siapi dibakar tahun berapa, 74. Sudah tidak ada lagi. Jadi kesadaran kita untuk menjaga sumber daya ini sangat penting. Kalau kita bilang kita akan menjadikan laut masa depan bangsa,
Yang kedua, laut tidak boleh kita punggungi. Semua persoalan di laut harus kita selesaikan. Kita hadapi, kita harus berani memutuskan. Kalau tidak, ya berarti kita punggungin lagi. Kan seperti itu Pak Herman barangkali. Semua persoalan kita selesaikan dan semua stakeholder harus mau untuk memikirkan jangka panjang, bukan hari ini saja. Saya yakin kalau sumber daya laut ini kita jaga, kesejahteraan pasti ada. Yang saya lakukan 2 tahun ini telah menunjukkan angka-angka sudah jelas kok kelihatan. PDB perikanan kita yang biasanya di bawah 7, begitu illegal fishing kita tertibkan, peraturan policy ini itu kita terapkan, akhirnya apa? PDB selalu di atas 7, bahkan sempat di atas 8. Tidak pernah turun dari situ. Dan itu murni kapal dalam negeri, tanpa kapal-kapal ribuan kapal pencuri. Kapal-kapal Indonesia semua. Kemudian PNBP kita juga naik 2,5 kalinya atau hampir 3 kalinya Bu Rina. PNBP kita naik 3 kali lipatnya Pak. Kemudian nilai tukar nelayan yang tadinya 102, 104 menjadi 110. Nilai tukar usaha perikanan menjadi 120 dari tadinya 98. Jadi usaha perikanan sangat menguntungkan. Yang terakhir, harga ikan menyumbangkan deflasi. Tadi Pak Herman Kairon bilang harga ikan turun. Karena ya saya pikir untuk saat sekarang itu juga baik. Di satu sisi tidak baik untuk nelayan, tetapi di sisi lain untuk ekonomi Indonesia, di mana semua komoditi inflasi, maka komoditi perikanan deflasi itu sedikit menyeimbangkan paling tidak. Dan yang penting kecukupan makan ikan. Kita semua harus makan ikan. Ikan itu baik untuk protein otak kita, badan kita. Kalau tidak makan ikan ya bodoh gitu. Ditenggelamkan ibu beri tweet itu. Nah, jadi dia harus makan. Nah, bukan cuma untuk jualan saja. KB dijual ibu-ibu nelayan, bawa KTPI KB. Itu disesakan kan barudak, budak diganti tempe. Bodong ke barudak. Itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi kita semua harus sayang sama sumber daya alam kita. Kalau kita tidak sayang dan jaga, ya habis, yang rugi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya menteri ini jabatan 1 periode 5 tahun. Tapi kalau ada reshuffle besok diganti selesai. Tapi saya ingin selama saya ada di KKP 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, atau sampai 5 tahun, selesai meninggalkan sesuatu. Sebagai anak bangsa pingin punya kontribusi bahwa Susi Pujastuti pernah bikin ini yang membuat begitu baik perikanan Indonesia. Lain dari itu tidak ada. Jadi menteri memangnya enak? Enggak. Yang nggak setuju tiap hari kerjanya menghujat di mana-mana. Bikin ada WA korban permen Kak Menteri KKP, cina grupnya namanya. Dihujat inilah itulah, tidak sekolah lah. Katanya ibu memubazirkan sumber daya alam karena ikan kalau nggak ditangkap mati. Kalau nggak pergi ke negeri lain, saya bilang kasih tahu negeri lain. Suruh tunggu di sana, nggak usah datang kemari, nggak usah curi di tempat kita, ya nggak? Nah. Kalau memang ikan kemana-mana, ya tunggu saja di rumah, kasih tahu sana. Saya bilang ikan mati dimakan oleh ikan lainnya tambah besar. Siklus Tuhan itu tidak pernah memubazirkan sesuatu. Manusia yang bikin itu mubazir. Manusia yang membuat biasanya susah sendiri. Kadang-kadang kesombongan manusia pula, ya itu tadi aquaculture apa, kalau tidak dipikirkan keberlanjutannya juga bisa
bahaya untuk lingkungannya. Banyak tambak di Pantura contohnya, airnya kotor, nyalahin petani lah kena pestisida, padahal bakonya dihabisin, pakannya dibuang, air kotornya ke pantai juga, air itu kotor dibuang sedot lagi, buang sedot lagi, dan nggak dipisahin kan, airnya tetap aja bercampur-campur jadi satu. Danau-danau coba lihat berapa kali kecelakaan, ikan mati semua puluhan ribu ton. Karena apa? Karena greediness dari kita yang tidak memikirkan ekosistem, memikirkan daya dukung alam. Kalau ikan diambil semua tanpa ada henti, ya habis. Ini yang harus kita ingat. Kepiting bakau, dulu kita banyak dari Segara Anakan. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Ditewakan anu endogan. Emangnya nu lalaki bisa ngendog? Minta bisa. Suka bermimpi di siang hari. Sama aja kambing. Kambing yang lagi bunting sembelih, nambah tuh kambing na moal. Tapi kairah lamun teu meuli deui nya moal nambah kambing na. Nah, ini filosofi ini yang kita lupa. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mau menghabiskan waktu pidato, tapi intinya saya lillahi ta'ala bekerja untuk negeri, untuk bangsa, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua stakeholder perikanan. Jadi kalau ada orang yang berpikir saya ada niat pribadi untuk apa, itu salah besar. Itu orang yang mimpi di siang hari, saya pikir. Karena saya ya begini, bapak-bapak di Pangandaran, ibu bedana naon ayeuna jeung baheula. Rada geulis ayeuna mah kebedak. Bedanya apa? Nggak ada, sama saja. Lebih capek ayeuna jelema nu tadina wawu geus lila tara minta foto, ayeuna minta foto cek naon sih. Baheula tara minta foto, ayeuna minta foto, naonan si kudu teh. Apa bedanya? Ya, hal seperti ini. Malah ripuh kamana-mana teu bisa. Ngopi ngarokok teu bisa di mana-mana, baheula di TPI enak. Enak susah, segala kudu lempang, kudu diatur, diuk kudu diatur, segala seri kita menang. Kalau di mabara katak kumaha jadi jamaah, saya jadi patung begitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Saya harap bakti sosial BKIPM mengingatkan kepada kita semua bahwa berbagi, membantu, mensupport satu sama lain adalah hal yang mulia dan memberikan kepada kita juga kebahagiaan. Bukan cuma untuk yang dibantu, tapi kita juga bahagia, kita juga senang. Tadi Bapak dari Berau, ada yang menang tadi dari Berau. Saya tanya, masih ada orang Bajo Malaysia nggak? Sudah nggak ada ya? Nah itu kerja saya pertama kali ngusirin asing itu ya di Berau itu. Karena masyarakat nelayan setempat takut oleh pendatang yang datang dari Malaysia. Rupanya yang kelihatannya 10 orang setelah dioperasi ada ratusan, hampir 700 orang. Kapalnya pun tersembunyi. Mereka ngambil kura-kura, mereka ngambil hiu, ngambil parimanta. Nah itu, jadi akhirnya masyarakat setempat ketakutan oleh pendatang, kan lucu. Di Pangandaran tidak boleh begitu. Masyarakat Pangandaran harus menguasai sumber daya alam Pangandaran. Itu harus berdaulat ya. Barangkali begitu, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti.